Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan bahas tentang pelatihan dan pembelajaran sektor publik. Jadi pelatihan itu penting bagi servis atau pelayanan publik, dan jangan sampai ada satu departemen atau bidang atau institusi tentang sektor pelayanan publik itu melewatkan kesempatan untuk menjalankan proses pelatihan, terutama ketika ada rekrutan baru, karena melalui pelatihan itu penting bagi mereka untuk mempelajari tentang elemen dasar atau aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam bekerja. Dan sudah pernah dibuktikan bahwa training atau pelatihan yang cuma sekali itu tidak pernah cukup. Yang sebaiknya dilakukan adalah mereka akan selalu terus melewati pelatihan-pelatihan selama mereka berkarir di bidang pelayanan publik. Karena pelatihan-pelatihan yang akan mereka jalani itu akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam bekerja nanti. Nah, dalam menjalankan atau menyediakan proses pelatihan itu maka perlu investasi. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan adalah pertama, membuat strategi untuk menyusun bahwa program pelatihan ini itu bisa sustainable. Kemudian hasilnya bisa efektif, efisien, dan meningkatkan level kompetitif dari pesertanya ya. Atau dalam hal ini adalah pekerja di sektor publik. Nah, tantangannya adalah bagaimana pemerintah sebagai pemilik modal itu menentukan dengan sumber daya yang terbatas ini, kira-kira program seperti apa yang bisa diterapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi dalam pelatihan ini ada beberapa hal yang menjadi tujuannya. Yang pertama sudah pasti adalah pembangunan skill, kemampuan, wawasan atau awareness. Awareness itu anggaplah kepahaman gitu ya. Di bidang manajemen, kepemimpinan, administrasi atau support office, pendukung dari sektor publik. Yang kedua adalah memberikan pelayanan terkait manajemen pelayanan publik, jasa konsultasi gitu ya. Jadi mereka bisa bertanya apa sih yang harus saya tingkatkan untuk untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, itu lewat pelatihan itu bisa. Kemudian harus ada peningkatan baik itu volume, kemudian range atau quality dari pelatihan itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dari pelayanan publik. Kemudian adanya penyebaran informasi terkait apa sih pelatihan-pelatihan yang sedang dilakukan atau ilmu-ilmu apa yang bisa diterapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, seperti best practice gitu ya. Jadi di tempat lain itu contohnya seperti apa yang bisa pernah dilakukan dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian adanya peningkatan kemampuan, terutama jika berbicara soal teknologi. Jadi teknologi itu kan sangat dinamis dan sangat luas, sangat cepat juga perubahannya, maka perlu ada pelatihan-pelatihan di bidang ini. Kemudian bagaimana mentransformasi sektor publik atau institusi pelatihan ini menjadi agensi pelatihan pelayanan publik yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, mereka berlatih untuk melayani dengan lebih baik.
Nah, hal yang terpenting selanjutnya adalah bagaimana bisa menghubungkan antara pelatihan yang diterima atau diberikan ke pengembangan karirnya. Yang pertama adalah dengan mengintegrasikan apa yang sudah mereka pelajari dengan rencana program yang akan diterapkan oleh institusi. Jadi ada link and match ya antara kemampuan yang dimiliki oleh peserta dengan program yang akan diterapkan oleh organisasi sektor publik. Kemudian institusi atau lembaga atau organisasi itu harus mendukung inisiatif tersebut, inisiatif untuk mengambil pelatihan atau keputusan atau pembelajaran terkait itu, dan mengatasi halangan-halangan yang mungkin timbul untuk mengambil pembelajaran itu, misalnya dengan memberikan insentif untuk mengambil diklat-diklat dan lain sebagainya. Kemudian manajernya atau pimpinannya itu mau berinvestasi di bidang atau untuk menyediakan pelatihan-pelatihan itu, dan pelatihan yang diberikan itu juga nggak sembarangan, tapi akuntabel dan berjenjang ya, ada development khususnya. Kemudian selanjutnya fokusnya adalah bagaimana pelatihan itu bisa diaplikasikan, bukan tipe pelatihan seperti apa. Jadi mereka tidak bicara, oh kita membuat pelatihan komputer, kita buat pelatihan A, B, C. Tapi mereka bicara bagaimana skill yang dibutuhkan dan itu bisa dimanfaatkan di aplikasi bisnis dari organisasi sektor publik itu sendiri. Dan yang terakhir, ada evaluasi tentunya secara sistematis, secara formal untuk melihat apakah program pengembangan atau pelatihan ini memang bisa membantu dalam pengembangan karir, bisa mendukung pengembangan kemampuan dari pesertanya. Ada beberapa prinsip yang mungkin perlu diterapkan di balik pelatihan sektor publik. Yang pertama itu adalah akses. Jadi semua anggota organisasi atau anggota atau pekerja dari sektor publik itu didorong atau diwajibkan untuk mengambil kesempatan ketika dikirim atau dibuka pelatihan-pelatihan. Entah itu ketika di awal rekrutmen atau selama mereka berkarir di organisasi sektor publik. Kemudian perlu adanya analisis kebutuhan supaya program pelatihan atau pembelajaran yang disusun itu memang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi, kebutuhan dari pekerjanya. Yang ketiga adalah pendekatan yang berbasis kepada outcome, kepada dampak yang dihasilkan, bukan input. Jadi siapapun boleh ikut pelatihan asal mereka memberikan dampak melalui ilmu baru yang sudah mereka pelajari gitu. Jadi tidak dibatasi oleh pesertanya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian ada integrasi antara formulasi kebijakan, perencanaan strategis, dan transformasi. Nah, 3 hal tadi itu harus didukung oleh pelatihan. Supaya proses formulasi kebijakan itu atau penyusunan perencanaan strategis itu sudah bisa didukung atau bisa berjalan dengan baik berdasarkan outcome dari pelatihan yang sudah disusun. Selanjutnya adalah sumber daya yang memadai. Jadi ini hal yang cukup penting ya, cukup vital juga dalam penyusunan program pelatihan atau sistem
edukasi atau pembelajaran pegawai ya karena satu butuh mentor, butuh pelatihnya ya. Kemudian ketika pegawai itu dikirim untuk mengikuti training, tentunya mereka tidak bisa bekerja secara full, maka harus ada backup SDM-nya. Kemudian ada flexibility dan decentralization. Jadi program pelatihan itu didesain untuk fleksibel, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari departemen tertentu atau wilayah tertentu, atau sesuai dengan karakter dari individu tertentu. Walaupun sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, tapi sistem itu fleksibel, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, masing-masing individu, dan masing-masing kebutuhan. Kemudian pengembangan karir ya. Jadi program pelatihan itu memang ditargetkan untuk memfasilitasi pengembangan karir bagi seluruh stafnya. Kalau pengen karirnya berkembang, ya harus ikut pelatihan, harus menambah ilmunya, menambah wawasannya. Kemudian merupakan pembelajaran seumur hidup. Jadi selagi dia masih bekerja di sebuah organisasi sektor publik, maka ya memang harus selalu mengikuti pelatihan-pelatihan itu sepanjang karirnya untuk mengembangkan skill dan kompetensinya dalam bekerja. Oke, kemudian selanjutnya ada learning organization. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana institusi sektor publik ini sendiri akan berkembang menjadi sebuah organisasi pembelajaran ya. Jadi memang orientasinya memang untuk melayani masyarakat. Tapi iklimnya adalah iklim belajar. Senantiasa untuk mengembangkan keilmuannya, senantiasa untuk mengembangkan kemampuannya, supaya pelayanan yang diberikan itu juga semakin berkualitas. Kemudian ada efektivitas dari kualitas yang dihasilkan dan cost yang dikeluarkan. Jadi ini sudah sering dibahas juga, dengan cost yang dikeluarkan itu harusnya kualitas pembelajaran yang diperoleh itu juga optimal. Adanya kesetaraan atau penguatan. Sehingga program pelatihan atau edukasi ini ditujukan atau dihubungkan dengan program untuk mempromot promoting itu misalnya kenaikan pangkat dari kepegawaian atau mengambil posisi yang lowong. Intinya gini, ketika dia sudah mengambil pelatihan, maka dia berhak untuk misalnya mendapatkan kenaikan jabatan atau menempati posisi-posisi tertentu, dan itu tidak terbatas melihat dia sudah bekerja berapa lama misalnya, atau dari laki-laki atau perempuan atau dari divisi mana, tapi dia sudah punya sertifikat atau bukti bahwa dia sudah menyelesaikan pelatihan-pelatihan tertentu. Jadi ada equity, kesetaraan, dan empowerment, penguatan, siapapun boleh. Kemudian konsultasi dan partisipasi. Jadi untuk memastikan adanya komitmen dan dukungan di segala level dalam internal public service. Harus ada konsultasi. Konsultasi di sini misalnya pelatihan apa sih yang paling cocok, atau apa sih outcome dari pelatihan tertentu, sehingga mereka bisa memilih cocoknya itu ambil pelatihan yang mana. Kalau mereka sudah berangkat dengan inisiatif sendiri, maka mereka akan lebih komit untuk menyelesaikan. Kemudian informasi dan komunikasi. Nah ini penting, jadi informasi tentang adanya pelatihan itu akan dikumpulkan. Jadi divisi apa, buat pelatihan apa, itu akan dikumpulkan dan disebarluaskan atau di-share, dibagi ke seluruh level dari organisasi sektor publik. Kemudian desain yang efektif dari modul pelatihannya,
dan bagaimana delivery-nya. Jadi implementasinya nanti. Kalau kita kuliah ini RPS-nya disusun seperti apa, kemudian sistem perkuliahannya itu dibuat seperti apa. Nah, itu harus efektif. Kemudian adanya proses monitoring dan evaluasi supaya kita bisa melihat apakah ada outcome atau hasil yang diharapkan itu sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Kemudian perlu disusun mekanisme yang efektif juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi itu. Dan yang terakhir, meningkatkan status dari peserta pelatihan dan trainersnya atau pelatihnya gitu ya. Jadi orang yang melatih itu punya status yang cukup punya kelas gitu ya, karena dia memberikan ilmu. Dan peserta pelatihan itu juga tidak dianggap orang yang nggak tahu apa-apa gitu ya, tapi justru orang-orang yang dipandang ingin mengembangkan karirnya, sehingga dengan adanya mindset seperti itu akan mengundang atau mendorong orang untuk menjadi pelatih atau mengikuti pelatihan sebagai peserta. Kemudian yang terakhir kita harus bicara soal bagaimana mengevaluasi program pelatihan. Yang pertama adalah tentukan dulu apakah tujuannya itu sudah tercapai atau belum. Kemudian yang kedua, efektivitas dari program itu sendiri. Program itu bisa terkait schedule-nya, kemudian siapa instrukturnya, kemudian bagaimana cara dia mengajar, itu sudah efektif atau belum. Kemudian tentukan bahwa program tersebut sesuai nggak dengan cost yang dikeluarkan. Ada pemborosan atau justru kurang. Kemudian untuk menentukan siapa atau calon-calon potensial peserta pelatihan yang akan diterapkan di program selanjutnya. Nah, itulah pentingnya evaluasi tadi. Kemudian untuk menilai peserta mana nih yang dapat manfaat paling besar atau peserta mana yang dapat manfaat paling kecil. Jadi ikut pelatihan itu nggak terlalu signifikan. Kemudian untuk mendapatkan insight atau gambaran tentang bagaimana kita mendesain, mengembangkan, serta memberikan pelatihan yang lebih efektif untuk program-program selanjutnya. Makanya perlu evaluasi. Kemudian ada to conform to policy guidelines and documentation of training. Jadi harus ada penyesuaian atau kesesuaian dengan panduan kebijakan. Kemudian harus ada melalui dokumentasi training, dokumentasi pelatihan yang sudah dijalankan, atau effort dari development-nya. Jadi apa ya, mungkin bisa dilihat kurva perkembangan before after-nya gitu. Kemudian untuk melihat seberapa jauh transfer ilmu yang sudah dilakukan. Maksudnya adalah setelah dapat pelatihan itu, bagaimana sih kinerjanya? Bagaimana dia mengimplementasikan hasil dari apa yang dia pelajari ke pekerjaan atau job desk-nya. Kemudian untuk menentukan apakah program pelatihan yang sekarang sudah ada itu memang sesuai dengan kebutuhan dari calon peserta ini. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang pelatihan sektor publik. Pada intinya adalah pelatihan itu penting untuk mengembangkan kualitas dari para pekerja atau orang-orang yang terlibat di dalam sektor publik. Dengan demikian mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat akan memperoleh pelayanan yang terbaik. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.